Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ciptaan Tuhan tumbuh tidak terhitung, tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan tuntunan ilahi, ciptaan yang banyak itu akan merupakan tabir yang akan menghalangi penglihatannya. Mereka akan berhenti pada wujud zahir, pandangannya kabur dan kacau. Dia hilang di dalam ketiadaan karena tidak melihat hakikat di sebalik penciptaan itu. Kata Sunan Bonang, suratan segala ciptaan ini ialah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ini merupakan suratan hati, perwujudan kuasa, kehendak yang mirip dengannya. Walaupun kita pergi ke timur ataupun ke barat, ke utara atau selatan, atau ke atas dan ke bawah, demikianlah kehidupan di dunia ini merupakan kesatuan jagat besar dan juga jagat kecil. Kata beliau selanjutnya, seperti wayang wujud kita ini, segala tindakan, tingkah laku dan gerak-gerik diri kita sebenarnya secara diam-diam digerakkan oleh dalang. Sesungguhnya jikalau kita merenungkan baik-baik bahwa hidup di dunia ini seperti permainan belaka, ia serupa dengan sandiwara. Orang yang mencari kesenangan, kebahagiaan, tapi kebanyakan hanya kesengsaraan yang ia dapatkan. Memang sangat sukar memanfaatkan panca indera kita. Diri kita ini senantiasa terus tergoda oleh kegiatan panca indera kita sendiri, dan akibatnya susah sendiri. Sedangkan kita tidak akan mengenal diri pribadi kita jika kita buta oleh kekuasaan, hawa nafsu, kesenangan seksual, dan kenikmatan duniawi lainnya. Jadi harus dipahami bahwa hidup kita ini sama saja seperti kita melihat pertunjukan film yang mana di dalam ceritanya ada sandiwara dari perasaan bahagia, sedih, dan perasaan-perasaan yang lainnya. Film hanya merupakan sehelai kulit yang sudah diskrip oleh sang sutradara. Inilah kiasan bagi kita yang terikat pada kesenangan indrawi. Betapa besar kebodohan kita ini. Demikianlah, sebenarnya dunia ini adalah semu, dan semua ini sebenarnya fata morgana, dunia bayang-bayang. Jadi kita harus mampu melihat yang satu di sebalik alam maya yang dipenuhi dengan bayang-bayang. Kita bersujud di hadapan yang satu, menyerahkan diri, diam dalam keheningan. Karena disinilah setelah kita mengheningkan cipta dalam tafakur, kita akan dapat merasakan kehadiran yang maha tunggal di dalam batin kita. Sang guru memancar ke dalam segala sesuatu, menjadi hakikat seluruh yang ada. Sukar dijangkau, bersemayam di dalam ada dan tiada, di dalam yang besar dan juga yang kecil, yang baik dan juga yang jahat. Penyebab alam semesta, pencipta dan pemusnah, sang sangkan paran asal usul jagat raya, bersifat ada dan tiada, zahir dan batin. Saudaraku, sang sejati,
firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Allah Maha Esa dan Dia mencintai yang satu. Dia mau semua penyembahan dan semua amal kebaikan kita yang Dia anggap sebagai pengabdian kepadanya hanya menjadi miliknya semata, tidak lagi diduakan dengan apa saja. Jadi kita harus tulus dan ikhlas dalam pengabdian kepada Tuhan kita, dan juga amalan bukan untuk kepentingan duniawi. Fahami baik-baik, karena semuanya semata-mata karena Allah, dan suasana yang dihasilkan oleh petunjuk ilahi, seperti kita menyaksikan bukti-bukti wujud Allah di dalam alam yang nyata ini, daripada kenyataan sifat-sifatnya, kesatuan di dalam yang banyak, hakikat di sebalik yang nyata, kedekatan dengan pencipta. Semuanya adalah ganjaran bagi amalan kebaikan yang benar, dan juga ketaatan tanpa mementingkan diri kita sendiri. Tetapi semuanya itu hanyalah kenikmatan di alam kebendaan, di mana kita berpijak. Keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati kita. Sebab di dalam diri kita itu tidak ada apa-apa lagi kecuali menjadikan manunggal sebagai niat yang tulus, dan juga yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asmanya, sifatnya, dan af'al pribadinya. Jadi pemahaman atas ungkapan itu harus tetap berada dalam lingkup kesejatian diri. Kalau menurut Syekh Siti Jenar, kemanunggalan tidak akan berhasil jika kita hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat, apalagi hanya sekedar syariat formal. Kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan dari pribadi kita untuk mendekat kepadanya. Sebagaimana dengan ruh yang pada awalnya hanya ditiupkan atas setiap pribadi diri kita. Adanya kehidupan ini karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal ruh yang melestarikan kehidupan kita, yang tiada pernah turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun akan musnah, karena tiada diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan kita itu berdiri sendiri dengan kehendaknya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.